Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi pembelajaran ke-6 untuk mata pelajaran informatika kelas 7. Jadi di pembelajaran ke-6 ini kita belajar tentang bagaimana cara menggunakan fungsi di WPS Spreadsheet. Oke, kita langsung saja ya di slide berikutnya. Oke. Yang harus kita ketahui di sini dulu, apa itu yang dimaksud dengan fungsi. Oke, jadi fungsi di sini merupakan rumus yang sudah didefinisikan oleh Microsoft Excel atau WPS Spreadsheet. Atau bisa juga dibilang jadi fungsi itu merupakan rumus yang sudah ada di dalam WPS-nya. Jadi kita tinggal pakai fungsi itu. Kemudian contohnya misalkan fungsi untuk menjumlahkan atau fungsi untuk yang lainnya itu sudah ada di WPS Spreadsheet. Jadi fungsi itu sudah ada ya. Beda dengan rumus biasa. Kalau rumus biasa itu kan kita input secara manual. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada tambah, kali, kurang, bagi. Sedangkan fungsi itu ya memang sudah ada di dalamnya, tinggal kita gunakan. Kemudian untuk strukturnya itu terdiri atas sama dengan, ya. Ada sama dengan. Seperti biasa kalau kita mau menginput rumus itu harus menggunakan tanda sama dengan. Setelah itu ada namanya nama fungsi. Nah, ini nama fungsi ini berbeda-beda ya, tergantung dari yang kita mau gunakan, apakah untuk menjumlahkan, pangkat, akar, kali, bagi, atau mungkin untuk mencari data dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam kurung, ya, dalam kurung. Kemudian isi fungsi, setelah itu tutup kurung. Nah, contohnya bisa kalian lihat di bawah di sini. Sama dengan nama fungsi, buka kurung. Setelah itu isi fungsi, setelah itu tutup kurung. Oke, kita masuk ke fungsi yang paling sering digunakan. Jadi untuk fungsi itu sebenarnya ada banyak di WPS Spreadsheet, tapi kita pelajari yang 3 saja ini dulu, yang paling penting, yang paling sering digunakan. Karena mengingat waktunya itu tidak cukup ya kalau kita mau pelajari semuanya, karena kita masih mau masuk ke materi materi algoritma sama Scratch. Jadi kita cukup 4 saja yang harus kita kuasai. Jadi fungsi yang pertama itu ada namanya sum atau sum. Kemudian yang kedua average, kemudian ada min sama max. Masing-masing sudah ada fungsinya ya di sini. Ada kalau sum itu untuk menjumlahkan di sini tidak seperti tanda tambah, kali, kurang, bagi ya, seperti itu, tapi menjumlahkan di sini tuh ya, yang dijumlahkan itu data yang banyak. Kemudian di sini ada average, itu untuk mencari nilai rata-rata, min itu untuk mencari minimum, sama max itu untuk mencari nilai maksimum. Oke, jadi contoh penggunaan fungsinya atau bisa dibilang contoh penulisan rumusnya itu kurang lebih seperti ini ya, harus mengikuti struktur yang sebelumnya. Ada sama dengan, kemudian nama fungsinya ada sum atau sum, kemudian buka kurung. Nah, setelah itu isi fungsinya. Isi fungsinya di sini A1.2 A8. Maksudnya itu adalah sel dari A1 di sini sampai dengan A8. Jadi yang dijumlahkan itu data yang berada di sel A1 sampai di sel A8. Ini maksudnya simbol titik 2 yang ada di sini. Jadi A1 sampai dengan A8. Setelah itu isi fungsinya, kemudian kalian tutup kurung. Oke, jadi kayak gitu ya. Kemudian untuk average juga sama dengan strukturnya sama dengan, kemudian average. Setelah itu buka kurung, kemudian masukkan isi fungsinya sama A1 sampai A8. Kemudian tutup kurung. Oke, begitu pula dengan rumus min sama max-nya. Oke, untuk prakteknya kita langsung masuk ke WPS Spreadsheet-nya. Di sini dia. Oke, untuk prakteknya di sini kita akan membuat tabel baru. Ini sebenarnya kita bisa pakai ya, tapi mungkin lebih bagus kalau kita pakai contoh yang lain. Contoh yang kita gunakan di sini adalah nilai. Misalkan nilai matematika kelas 7. Di sini ada nama sama nilai. Oke, namanya di sini Andi, sini Ridwan,
Ya, ini contoh saja ya. Kemudian di sini ada si Simon, kemudian ada Robi, ada Riri, dan ada Rani. Oke, nilainya di sini 70, ada 75, ada 80, ada 77, ada 79, ada 85, ada 84. Oh, lewat ya. Lewat di sini. Kita hapus dulu. Oke, jadi ini ya nilainya. Lebih bagus lagi ini kita kasih kasih bingkai ya, atau kasih garis. Kemudian kotak yang ini. Oke, sip. Supaya lebih bagus ini kita kasih ke tengah ya. Oke. Nah, sekarang di sini saya sudah punya nilai kelas 7 untuk matematika, ada 75, ada sampai 85, masing-masing sudah ada sudah ada namanya. Nah, sekarang di sini kita mau praktekkan contoh untuk rumus sum dulu untuk mencari jumlah ya. Nah, normalnya kalau kita untuk mencari jumlah di data di sini itu kalau tanpa menggunakan rumus sum itu otomatis pasti kita tambah satu-satu ya, seperti ini. Sama dengan mana? Nih. Sama dengan ini ya. Ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Ini kalau tanpa menggunakan rumus sum atau rumus sum. Oke, tanpa menggunakan rumus sum. Jadi kita tambahkan satu-satu. Ini ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini, dan tambah ini. Nah, bisa kalian bayangkan kalau datanya itu ada 100 ke bawah, ada 100 siswa yang harus ditambahkan rumusnya, apa tidak merepotkan? Pasti merepotkan ya. Sini kita enter, hasilnya 466. Nah, itu kalau kita menggunakan rumus aritmetika yang biasa, yang tambah ya. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus sum atau rumus sumnya? Sama dengan sum, ingat strukturnya ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini ada di atasnya ya, bukan cuma sum, ada sum if, ada sum if s, ada sum product, dan seterusnya ya. Ya, itu tadi saya bilang, jadi kalau rumus atau fungsi di Excel itu ada banyak, bukan cuman 4 yang kita pelajari sekarang. Tapi ya kita ambil yang sum saja ya. Jadi sama dengan sum atau sum, buka kurung. Nah, di situ ada tulisannya number 1, number 2. Nah, ini sebenarnya isi dari rumus sumnya. Nah, setelah itu tinggal kita ambil nama sel yang ada di sini dari ujung ke ujung. Kita mau tambahkan dari 70 sampai di bawah sini. Tidak kelihatan ini namanya Rini. Ya. Jadi 70 kita ambil selnya. Selnya itu namanya adalah B4. Bisa kalian langsung tulis di situ B4 seperti itu, atau bisa juga langsung kalian tab atau langsung kalian istilahnya klik di sini. Kalau kalian klik otomatis langsung tertulis B4. Setelah itu titik 2. Kemudian kita ambil yang ujungnya lagi yang di bawah sini. Ini tidak kelihatan, tapi kalau kalian lihat di atasnya itu ada B9. Ini ya, jadi B9. Bisa kita ketik biasa, kalau nggak bisa B9 seperti itu. Oke, kalau sudah itu kita tutup kurung. Nah, kemudian kita checklist di atas sini, atau bisa di enter di keyboardnya. Kita checklist boleh ya. Hasilnya tetap sama, 466. Ini lebih mudah kalian gunakan kalau datanya itu ada banyak. Nah, dan rumus sum ini tidak efektif kalau datanya cuma 2. Lebih efektif menggunakan rumus aritmetika seperti ini. Tapi kalau rumusnya datanya ada banyak, harus kalian gunakan fungsi sum ini supaya lebih cepat ya kerjanya. Kayak gini ya untuk penggunaannya. Oke, jadi di sini kita tulis sum. Kita langsung praktekkan di average. Oke, ingat average itu untuk mencari rata-rata ya. Sudah tadi kita bahas ada rata-rata. Jadi untuk fungsinya sama, kita ketik sama dengan, kemudian nama rumusnya average. Nah, ini lagi di atasnya ada average if, average if s. Jadi ada banyak average. Buka kurung. Nah, ini sama ya strukturnya. Nah, kita ambil dari sini ya, B1. Nah, karena ini sudah kelihatan, jadi tidak titik 2, jadi tidak perlu lagi kita tulis manual ya. B9 bisa langsung kita klik di situ ya, atau bisa seperti ini juga.
Kita ambil dari sini, kita klik dulu yang di B4-nya. Setelah itu di sini di ujung atas ini ada titik warna biru, itu kalian tarik ke bawah seperti ini. Bisa juga seperti itu. Ya, otomatis akan terisi B4.2 B9 ya. Jadi kayak gitu. Jadi silakan pakai cara apapun, yang jelas datanya itu benar, tidak boleh salah. Jangan seperti ini ya datanya ya. Ini salah ini. Kalau seperti ini. Berapa? A3 sampai A9. Nah, ini salah karena yang kalian masukkan datanya itu adalah nama, bukan nilainya. Jadi harus nilainya di sini. Tidak boleh namanya. Harus nilainya saja yang dimasukkan, karena nilainya kita mau cari hasilnya, bukan namanya. Tutup kurung, kemudian kita enter atau checklist di atas sini. Oke, jadi rata-ratanya dia 77,66. Oke, lanjut. Min, kita mau praktekkan rumus min. Sama ya, rumus min itu untuk mencari nilai yang paling terendah. Kita mau lihat siapa di atas di sini itu yang nilainya itu paling rendah. Strukturnya sama dengan. Setelah itu isi rumusnya min, kemudian kita tarik ya seperti biasa, bisa ditarik begini. Setelah itu balas kurung dan di enter. Oke, jadi nilai yang paling rendah itu ada 70. 70 di sini siapa itu? 70 di sini Andi. Jadi untuk nilai matematika kelas 7 yang mendapatkan nilai yang paling rendah itu adalah si Andi. Oke, lanjut. Kita mau cari nilai max atau nilai yang paling tinggi. Oke, struktur rumusnya sama dengan max. Kemudian buka kurung. Oke, di sini B4 sama titik 2. Kenapa saya ketik? Karena saya mau tunjukkan cara yang beda-beda ya, supaya kalian bisa pilih mau langsung ditarik atau mau langsung diklik-klik, di tap-tap atau mau diketik manual, itu semuanya sama ya. Yang jelas isinya itu tidak boleh salah. Perhatikan ya di sini B4.2 B9 supaya tidak salah. Kita enter. Oke, di sini 85 yang paling tinggi. 85 itu adalah Rani. Jadi Rani yang paling tinggi nilainya. Terus yang paling rendah itu ada di Andi. Oke, jadi itu ya untuk contoh dari fungsi di dalam WPS Spreadsheet atau lembar bentang. Ada 4 yang harus kalian kuasai. Ada sum, average, min, sama max. Oke, itu ya. Kita tutup dulu tabelnya. Oke, praktek sudah dan sudah selesai. Jadi itu saja materinya. Ada panjangnya sedikit. Sebenarnya ini kita mau perpanjang lagi, tapi karena ini sebenarnya tidak ada tugasnya juga. Kenapa tidak ada tugasnya? Karena minggu depan itu mulai dari awal bulan tanggal 2 kalau nggak salah ya, kita itu mau adakan mid semester. Jadi siap-siap ya untuk mid semester. Untuk kisi-kisinya nanti saya berikan di Classroom atau sudah saya posting di Classroom. Silahkan dicek sendiri kisi-kisi untuk informatika. Jadi ini materi terakhir sebelum mid semester, dan setelah mid semester itu kita ada kemungkinan itu mau ulangan harian kedua. Jadi siap-siap. Oke, itu saja mungkin ya yang bisa kita pelajari pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi pelajarannya, ya, silakan di WA. Jadi tidak ada tugas ya untuk pekan ini. Silakan dilihat kisi-kisinya, belajar untuk persiapan mid semester. Ingat, mid semester itu tidak ada perbaikan nilai. Jadi apapun yang kalian dapatkan di mid semester itu ya, itu nilai kalian. Tidak bisa remedial, nggak bisa diperbaiki. Kecuali ulangan harian atau tugas-tugas itu masih bisa diperbaiki. Ya, oke, itu saja mungkin ya untuk pembahasan kita pada pertemuan ke-6 di video pembelajaran informatika. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.